kira sudah ada penasihat hukumnya saat ini, beliau ya, Prof. Elsa Sarif, karena memang ini perkaranya sudah dilakukan penahanan dan yang bersangkutan juga sudah mau dilakukan pelimpahan berkas tahap 2 di kejaksaan. Tentu ini harus memang serius penanganan hukumnya dan serius juga dalam melakukan upaya-upaya dan tindakan hukum. Jadi saya diminta oleh pihak keluarga untuk melakukan advice terhadap Bisa Jega, dan saya juga belum tahu betul bagaimana dan sejauh apa ya perkara tersebut sehingga dilakukan penahanan. Dari itu saya belum bisa berkomentar terlalu banyak ya, karena saya seorang pengacara tentunya harus melihat dulu bukti apa saja yang disangkakan oleh para pelapor ini. Tentunya kita akan kupas tuntas dan akan kita kaji dan dalami. Nah, kalau memang saran saya sih sebaiknya para pihak ini lebih bagus dilakukan restoratif justice dan upaya perdamaian di antara mereka. Karena upaya pidana itu adalah sifatnya ultimum remedium. Nah, apalagi dalam kasus pencemaran nama baik itu tidak bisa ditahan ya apabila memang tersangka atau terlapor ini menyampaikan maaf baik secara langsung atau tidak langsung apabila terjadi kekeliruan atas kritikan yang disampaikan. Maka dari itu sebagaimana sudah diatur dalam surat edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021 bulan Februari ya, sudah disahkan oleh Pak Kapolri Listio Sigit. Tentu kita harus hormati surat edaran Kapolri tersebut bahwasanya kasus pencemaran nama baik itu tidak bisa dilakukan penahanan apabila tersangka itu menyampaikan permintaan maafnya atas kekeliruannya. Jadi ini harus kita dalami kenapa sampai langsung bisa dilakukan penahanan. Memang itu merupakan hak subjektivitas daripada penyidik, tapi hak subjektivitas itu tentunya juga tidak mengalami aturan yang ada yang dibuat oleh internal kepolisian. Bang, menanggapi soal sertifikat dikatakan dia jadi tersangka dan ditahan ini kan awalnya juga kan dia dapat pemanggilan yang awal pertama dia dipanggil itu ada alasan, namun dia ke salah satu tempat dan akhirnya kemarin juga ada pro juga di salah satu kepolisian itu juga mau jadi tanya nggak bang untuk kepolisian bahwa ini gimana gitu. Kalau mau membahas terkait dengan pokok perkara, saya belum lihat detail ya. Yang mana terkait dengan pokok perkara ini, makanya ini nanti kita akan musyawarah dulu dengan pihak keluarga ya, bagaimana terkait dengan bukti yang dimiliki ataupun prasangka yang dituduhkan oleh pelapor ini. Kalau memang nanti kita lihat bahwasanya Bisa Jega itu perlu dibantu hukum karena memang perkara serius, itu akan saya bantu. Tapi kalau perkaranya itu hanya ecek-ecek saja ya, karena aja dengan penasihat hukumnya yang lama gitu aja. Saya kira penyidik juga dalam menetapkan tersangka itu harus memiliki dua alat bukti yang sah dan cukup. Kalau memang penyidik tidak memiliki dua alat bukti yang sah dan cukup, kemungkinan nanti akan ada upaya hukum. Ya, bisa seperti pra peradilan, penangguhan penahanan, ya, penahanan kota dan lain-lainnya. Itu upaya hukum yang diatur oleh negara dan dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Tapi apa sebagai aspek hukum melihat tidak di TSK dugaan pelaporan undang-undang ITE, namun dari pihak pelapor itu tidak mau damai gimana? Makanya saya bilang undang-undang ITE khususnya pasal pencemaran nama baik ini adalah pasal karet. Ini siapapun bisa dimintain pertanggungjawaban apabila ada orang yang tersinggung. Makanya ini tidak relevan lagi digunakan dalam mempidanakan orang. Sikit-sikit kita berkomentar nanti dipidanakan. Jadi kebebasan demokrasi itu sangat dibelenggu dengan adanya pasal 27 ayat 3 ini. Maka dari itu saya kira para pihak yang punya kepentingan jangan menggunakan pasal karet dalam menyetujui. Ya, karena bagaimanapun ceritanya kritikan itu harus dilindungi oleh undang-undang. Kalau memang kita mengulas ataupun mereview produk skincare orang lain, ya silakan saja untuk membangun. Itu merupakan kontrol sosial yang dilakukan masyarakat terhadap para pengusaha-pengusaha skincare. Artinya apa? Kita juga jangan
orang mengkritik kita langsung marah-marah dan lain-lain, langsung mempianakan. Silakan aja tabayun. Tapi kalau melihat dari pegawai hukum sendiri atau orang sebagai pegawai hukum, awalnya jadi kambing dan dia datang, akhirnya dia datang ada keonaran, oke kita geser ke situ. Tapi kan momen-momen bisa juga latar belakang bisa dikontrolnya dari penegak hukum melihat gimana Pak? Saya nggak tahu ya, apakah memang Isanya dipanggil atau tidak, karena kita belum melihatnya surat pemanggilannya apa ada atau tidak. Itu kan itu yang harus diuji. Terus terkait dengan perkara pidana ini kan ini tentunya menyangkut terkait dengan syarat formilnya, ya, dan syarat materinya itu di pokok persidangan. Kita hanya membahas terkait dengan surat edaran Kapolri terlebih dahulu terkait dengan penahanannya ini, karena itu adalah perintah Pak Listio Sigit. Pak Listio Sigit adalah sahabat saya dan beliau saya kenal baik dengan beliau. Artinya jangan juga oknum-oknum penyidik ini melakukan pelanggaran yang sama. Itu yang harus kita kawal agar tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Bang, abang juga pernah menangani atau menjadi PH dari SAJG apa dalam tanda kutip bebas, ya kan dalam tanda kutip pernah mendapat hukuman tidak berat. Nah, perbedaan kasusnya sekarang dan kasus itu gimana Bang? Dan dulu kasus SAJG juga terkait dengan ITE juga, dan dulu pasal berlapis juga dulu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya membela SAJG itu ketika beliau sudah ditahan hampir lamanya 4 bulan penjara. Kita melakukan advice pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kita buktikan bahwasanya SAJG tidak bersalah dengan dakwaan-dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, bukti-bukti penuntut umum. Kita bisa menjawab satu persatu sehingga SAJG bebas murni dan dinyatakan tidak bersalah. Banyak juga kasus-kasus yang pernah sudah saya bebaskan. Salah satu contohnya Ayu Thalia yang dulunya berseteru dengan Nicholas Sean, dia dilakukan penahanan. Jadi kita memang serius dalam menangani perkara. Nanti akan kita lihat kalau memang tidak ada upaya restoratif justice lagi di antara mereka ini, kemungkinan kita akan mengambil tindakan hukum dengan membuat laporan pidana balik. Itu akan kita lihat dulu. Saran saya ini sebenarnya mau selesaikan secara kekeluargaan, ya, selesaikan secara restoratif justice karena memang itu adalah perintah undang-undang dan perintah dari Kapolri. Dan kamu dapat koordinasi dalam tanda kutip ke Surabaya untuk bisa jaga itu, wah ini belum jadi kuasa hukum atau diskusi? Saya pengen melihat yang pertama dari kondisi beliau. Oke. Dan saya menerima klien itu harus dipastikan dulu bagaimana kondisinya, terus yang kedua apa buktinya, ya kan? Karena beliau kan di Surabaya, dia bukan di Jakarta. Dan aneh kalau di Jakarta, tapi saya panggil ya kan, persoalannya beliau ini sudah ditahan di dalam.